sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita cuma tahu ngeblow, terus kita menjual, ngajak orang, ngerekrut, tapi kita nggak pernah menikmati hasilnya, nggak pernah melakukan WD, nggak pernah tahu hasil kerja kita seperti apa, apakah itu member kita sudah diposting atau belum. Nah, itu kan sangat disayangkan, dan tentunya kita harus perlu belajar karena hari ini kalau kita sibuk cuma ngeblow, kita tidak mau tahu tentang akun kita, dan akhirnya nanti kita dirugikan, dan nanti juga membuat kita ketergantungan terhadap upline kita. Syukur kalau upline kita punya waktu, sehingga bisa membantu kita untuk posting, kalau kita ada daftar member baru atau merekrut orang, mensponsori orang. Tapi kalau upline kita sibuk, tidak punya waktu, akhirnya kita kecewa nantinya seperti itu, dan kadang kita sampai lupa maintenance, tupo segala macam, and then kemudian hak-hak kita hilang. Supaya itu tidak terjadi, tentu kita harus mau tahu, kita harus belajar bagaimana kita di bisnis Pripe ini ada dua kewajiban kita, yaitu selain kita belajar tentang produknya, bagaimana kita menguasai bisnisnya, ya kan, produk itu bisnisnya itu berarti produk sama marketing plan. Yang kedua, kita harus menguasai back office-nya, artinya kita harus mengetahui sistem yang dibuat oleh Pripe, virtual office yang memang sangat berguna untuk kita bagaimana mengembangkan bisnis kita. Artinya bisnis kita ini bisa lintas negara itu karena ada sebuah sistem yang dikembangkan oleh Pripe. Nah, ini kita harus belajar dan kita harus menguasai jangan sampai kita melupakan hal ini. Kita cuma sibuk ngeblow, ngeprospek, tapi kita nggak pernah tahu tentang semua hal ini. Materi ini sangat lumayan banyak, sehingga memang dibutuhkan konsentrasi, dan malam ini saya hanya mengajarkan dua hal, yaitu tentang posting new member, maintenance, sama nanti beberapa tambahan. Untuk yang redeem poin Bangkok mungkin saya sisihkan, karena saya pikir waktunya nggak cukup, nanti teman-teman pasti bingung, mabuk. Jadi saya utamakan yang utama dulu. Yang paling utama itu adalah Anda tahu memposting, Anda tahu melakukan maintenance, kemudian Anda tahu apa itu register wallet, kemudian nanti juga ada bagaimana Anda melakukan redemption terhadap redemption wallet Anda untuk ditukarkan dengan produk-produk yang ada di Pripe Internasional atau di Pripe Indonesia. Mungkin seperti itu. Oke, tanpa membuang waktu lagi, waktu di sini sangat berharga. Saya akan mulai untuk buka slide-nya, dan mungkin beberapa teman-teman yang bisa mencatat, bisa dicatat. Yang punya akun laptop atau punya HP bisa langsung dibuka HP-nya, ngikutin langkah-langkah saya kalau mau. Kalau enggak, nanti dicatat aja seperti itu. Oke, saya langsung mulai dengan slide-nya. Oke, saya akan mulai dengan Pripe Membership Guidance, yaitu registrasi daftar member baru dan beberapa hal yang nanti akan saya share di sini. Oke, saya akan mulai. Nanti kalau ada pertanyaan sedikit, mungkin akan saya persilakan waktunya. Oke, saya akan mulai dengan slide pertama. Oke, yang paling utama adalah teman-teman di sini, Bapak Ibu, mengakses dulu websitenya kita. Jadi pastikan Anda sudah mengetahui websitenya Pripe untuk supaya bisa login. Jadi member area login kita itu ada di website kita, yaitu di pripeindonesia.com. Jadi kalau selama ini teman-teman yang sudah terbiasa mengakses websitenya Malaysia, silakan, nggak apa-apa. Yang itu yaitu adalah pripeintl atau pripeinternational.com. Silakan, tapi buat yang baru mulai dan mau mengakses websitenya kita yang di Indonesia, Anda boleh masuk ke web pripeindonesia.com. Ya, pripeindonesia.com ini adalah websitenya versinya Indonesia, persis sama dengan dengan webnya Pripe Internasional. Oke, kita boleh pilih. Nah, kalau mau gampang ya pripeindonesia.com. Tapi mau yang Malaysia juga silakan pripeintl.com, itu nama webnya. Oke, setelah itu kita masuk ke menu member login. Anda klik member login. Setelah itu nanti akan pindah ke tampilan seperti ini. Oke, di sini Anda harus memasukkan username. Oke, username ini adalah nama ID yang didaftarkan buat teman-teman di sini atau buat member baru. Kemudian masukkan di sini itu
Oke, jadi isikan username yang diperoleh dari upline atau dari email yang didaftarkan. Atau dari email, kemudian isikan password standarnya 12346123456 jika belum diubah untuk passwordnya, password standar banget. Kemudian Anda isikan kode captcha sesuai angka yang tertera di layar. Oke, jadi kalau di sini dalam hal ini 8062, Anda masukkan 8062, kemudian klik sign in. Oke, nah kalau bahasa itu ada 4 bahasa, ada English, China, China-nya ada 2, China yang mungkin lebih dalam itu bahasa Mandarin, kemudian ada bahasa Melayu. Jadi buat yang nggak bisa bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Melayu, mirip dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Tapi kalau memang nggak terlalu asing dengan bahasa Inggris, saya sarankan sebaiknya tetap menggunakan bahasa Inggris. Nggak usah diubah setting yang sudah ada. Oke, kemudian setelah itu, lupa. Nanti di dalam sistem itu ada namanya security password yang juga standar 123456, sama dengan password Anda yang di depan ini, kecuali Anda sudah ganti. Oke, jadi kita di Pripe ini ada 2, password untuk login di awal sama nanti password untuk setiap kali ada tindakan yang dibutuhkan untuk dieksekusi di dalam sistem, itu namanya security password, Bapak Ibu teman-teman di sini. Oke, saya langsung mulai. Jika Anda sudah memasukkan itu semua, kita akan masuk ke tampilan di awal. Nah, oke, di tampilan di awal ini akan muncul keterangan mengenai datanya Anda. Yang pertama pasti muncul ini adalah username Anda yang paling atas. Kemudian di situ akan muncul current package. Current package ini itu artinya apa sih paket yang Anda ambil di awal. Kalau Anda join-nya klasik, maka di situ akan tertulis silver. Kalau Anda belinya paket premium, maka di situ member Anda adalah gold. Kalau Anda belinya pro, maka member Anda di situ adalah kalau Anda belinya pro, membership Anda di situ adalah diamond. Kemudian kalau current ranking ini adalah memulai dari Anda sudah punya posisi atau belum, sudah punya ranking mulai dari future star, 1 star, 2 star, 3 star, dan seterusnya. Oke, jadi ranking itu akan dimulai dari future star. Kemudian tanggal Anda join, artinya tanggal Anda diposting atau didaftarkan oleh upline Anda atau oleh orang yang memang bisa melakukan posting. Kemudian di baris berikutnya itu maintenance expire date. Nah, ini yang paling penting nih. Ini berkaitan dengan tupo atau maintenance yang setiap bulan kita lakukan. Jadi lihat di situ ada tulisan countdown. Countdown itu hitungan mundur. Jadi kalau di situ sudah 0 atau sudah kedip-kedip. Nah, kita mulai yang kedip-kedip. Kalau kedip-kedip itu udah 3 hari terakhir itu udah kedip-kedip. Artinya Anda sudah segera lakukan tupo dan tuponya nanti cuma $30. Kalau sudah merah, sudah hilang seperti contoh yang ada di slide ini, maka Anda wajib maintenance-nya tuponya $60. Oke. Kemudian di situ ada direct sponsor, ada group member, ada sedikit pemberitahuan mengenai jumlah member kita di sebelah kiri dan sebelah kanan. Oke, saya lanjut berikut. Kemudian di sini ada keterangan yang berkaitan dengan walletnya Anda. Kita tahu wallet kita di sini di Pripe ini ada 3, yaitu ada bonus wallet yang utama, kemudian ada register wallet, yang ketiga adalah bonus redemption wallet. Ini purchase redemption wallet ini nggak perlu terlalu diperhatikan, ini nanti wallet kita yang seperti redemption wallet yang bisa dibeli. Kemudian ini anniversary point wallet, ini adalah yang berkaitan dengan ulang tahunnya Pripe, yang terdekat sekarang ini adalah Bangkok, di situ akan ada, kalau enggak pun tidak akan muncul. Kemudian stokis ini Anda nggak usah lihat, ini hanya untuk yang berstatus stokis atau bertindak sebagai stokis. Oke, nah bonus wallet ini dihasilkan, Anda sudah tahu dari bonus kita yang bonus sponsor, kemudian yang berikutnya adalah bonus pairing, group pairing, kemudian berikutnya adalah bonus leadership. Oke, kemudian bonus yang berikut ada unilevel yang ada di bonus wallet di sini. Nah, bonus wallet ini adalah potongan dari 80% yang ditarik dari bonus yang dihasilkan dan 80%-nya dimasukkan ke bonus wallet kecuali yang maintenance $30. Itu nggak ada potongan 20% dan tidak akan dipotong dan masuk semuanya 100% ke bonus wallet. Kemudian bonus
redemption wallet ini adalah hasilnya dari bonus produk poin kita. Kemudian yang kedua adalah dari potongan 20% dari bonus yang kita hasilkan. Kemudian register wallet ini bisa diperoleh melalui bonus wallet yang dipindahkan, nanti saya akan tunjuki menunya, dan juga bisa didapatkan dari top up di kantor. Kemudian juga kalau ada program-program reward itu diberikan melalui register wallet oleh perusahaan. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Sepertinya ada gangguan nih. Nah, saya masuk untuk pendaftaran new member. Oke, pendaftaran new member itu menggunakan yang namanya PIN, register using PIN. Oke, jadi yang paling pertama untuk pendaftaran itu adalah Anda harus punya PIN terlebih dahulu. Oke, jadi sebelum mendaftarkan new member, pastikan Anda sudah memiliki PIN sesuai dengan paket membership yang mau didaftarkan atau diposting. Jadi kalau misalnya kita mau daftarin orang paketnya klasik, dia beli paket klasik, berarti itu pendaftarannya untuk member silver. Jadi kalau kita mau daftarin orang yang paketnya gold, berarti dia nanti belinya itu premium, paket premium, produk kita premium. Kalau dia mau didaftarin paket pro, ke membershipan pro, maka belinya diamond, maka belinya pro. Begitu juga kalau bio itu daftar membernya pro, diamond. Kemudian PIN bisa diperoleh dari membeli paket membership di Stokis ataupun mendapat transfer PIN dari upline. Jadi siapapun bisa memperoleh PIN setelah misalnya kita beli di Stokis tertentu. Nanti Stokis akan mentransfer PIN itu ke ID-nya kita. Atau kita juga bisa dapat dari PIN ya, dari upline kita. Oke. PIN juga bisa dibeli di Stokis secara virtual melalui menu purchase PIN. Nanti saya tunjukkan. Oke, ini untuk memperoleh PIN. Jadi PIN ini Anda harus tahu, PIN inilah yang dipakai untuk mendaftarkan setiap member-member baru. Oke, istilah posting itu adalah berkaitan dengan PIN. Oke. Terus saya lanjut. Nah, oke, yang pertama saya akan tunjukin berkaitan dengan transfer PIN. Oke, jadi ini buat teman-teman yang mau didaftarkan, itu mendapatkan PIN dari upline-nya, misalnya upline-nya ini udah punya PIN. PIN-nya ditransfer ke Anda. Kebetulan Anda yang mau melakukan posting atau pendaftaran member baru, Anda punya downline nih mau didaftarkan. Maka yang pertama itu adalah kita klik transfer PIN. Kalau buat yang upline itu, atau kita yang mau melakukan transfer PIN ke downline kita untuk posting, maka bisa melakukan klik menu transfer PIN. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ada stokisnya, kemudian ada produk di dalam sini, produknya mau ditransaksikan itu apa. Ini dengan catatan kita sudah punya PIN yang sudah ditransfer. Kita mau transfer ke downline kita untuk downline kita ini melakukan transfer pendaftaran. Oke, terus kita lihat di sini ada PIN type-nya, nanti dipilih. Kalau di kita biasanya produk not yet redeem. Oke, jadi bukan produk kolektif tapi not yet redeem. Kemudian di sini kita lihat stok balance-nya ada 3. Stok PIN-nya ID tersebut ini ada 3. Yang mau ditransfer berapa? 1, kemudian masukkan nama yang mau nerima PIN ini. Username-nya siapa? Misalnya ID-nya siapa? Kita ketik, nanti akan muncul. Kemudian masukin security password, submit. Maka PIN-nya akan terkirim kepada orang yang mau melakukan posting. Oke, seperti itu. Jadi ditransfer PIN-nya kepada orang yang bersangkutan yang melakukan posting. Ini dalam tanda petik adalah orang yang satu jalur dengan kita. Oke, jadi nggak bisa cross line. Ya, Bapak. Ini. Ini ada suara Pak Endang. Oke, bisa di-silent-kan. Oke.
Oke, ini tadi sudah saya tunjukkan. Nah, kemudian kalau kita mau beli PIN, kalau tadi itu transfer PIN untuk mendapatkan PIN yang ditransfer oleh upline kita atau orang satu jaringan kita. Nah, kalau kita mau beli PIN, oke, purchase PIN, artinya PIN-nya ini dibeli dengan catatan di saldo kita itu kalau mau beli PIN kita harus punya register wallet minimal satu PIN yang seharga PIN klasik itu $320. Kita tahu harganya ITERA klasik itu kalau didolarkan adalah setara dengan $320. Artinya di saldo register wallet kita harus punya dana setara dengan $320. Kalau nggak punya, nanti saya akan tunjukin gimana untuk mendapatkan saldonya. Oke, nah Anda klik yang bagian purchase PIN, kemudian kita lihat di sini. Oke, ini tadi adalah transfer PIN, kemudian kita ke purchase PIN, kita beli PIN. Jadi di sini menu-menunya Anda bisa lihat di sini ada transfer PIN, nanti ada purchase PIN. Anda cari yang menu purchase PIN. Oke, kemudian kita masukin region-nya, negaranya Indonesia. Mama, sebentar. Endang itu suaranya. Oke, kemudian di sini ada pilihan regionnya selalu region Asia, negaranya Indonesia, stokisnya itu kita pilih nanti kita mau beli PIN-nya di stokis mana. Kemudian pilih product not yet redeemed, kemudian klik next step. Kemudian akan muncul pilihan. Kita mau beli PIN sesuai dengan paket. Jadi kalau kita misalnya pilih stokis A, ini tergantung stokis A ini punya barang apa. Jadi kalau dia punya klasik misalnya, kita pilih klasik. Kalau ada paket-paket promo nanti bisa dibeli. Oke, jadi kita siapin minimal PIN dana di saldo register wallet kita itu setara dengan $320. Nanti saya kasih tahu bagaimana untuk mendapatkan register wallet yang $320 itu. Oke, seperti itu. Dan setelah kita memilih menu ini, oke, kita lakukan yaitu klik. Misalnya kita mau beli PIN untuk pendaftaran yang klasik untuk member silver, kita klik tanda add to chart-nya, Anda klik add to chart-nya, oke, ini tulisan add to chart, kemudian maka akan muncul yang namanya pilihan seperti ini. Ada quantity 1, ada ITERA klasik, ada unit balance, oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya mau beli PIN-nya 1, ini nggak usah dirubah. Kalau kita mau beli PIN-nya 2, maka kita akan pilih 2. Oke, beli PIN ini juga sangat bagus untuk kalau kita mau melakukan pendaftaran buat sponsor luar negeri. Jadi kalau Anda mau sponsor misalnya di negara A, di luar negara Indonesia, juga melakukan purchase PIN. Jadi nggak usah susah-susah, kita bisa untuk sponsori internasional, di mana ada stokis di negara bersangkutan atau di kantor pusatnya Pride, misalnya di mana? Misalnya di Malaysia, berarti nanti akan muncul Malaysia HQ. Kita pilih, kemudian itu nanti kantor Malaysia yang akan memberikan barangnya kepada calon member kita yang ada di luar negara kita. Dan nanti kita tinggal menerima pembayaran mungkin by transfer, by rekening berupa PIN atau $320 yang kita keluarkan untuk pendaftaran member tersebut. Nah, kalau di Indonesia gampang sekali itu dilakukan. Oke, kemudian kalau kita sudah isi itu, nah di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kalau kita udah klik ini masih dalam satu lembar halaman yang sama, cuman karena terlalu panjang saya bedakan. Nah di sini akan muncul country join, ini nggak usah dirubah-ubah, semuanya sama. Oke, kemudian kita di sini masukkan, di sini langsung akan tertulis di register wallet kita harus ada $320. Kalau register wallet kita nggak cukup $320, maka nggak akan bisa membeli PIN ini gitu. Seperti itu. Nah, kalau udah tersedia $320, maka tinggal kita masukin security password kita, kemudian kita submit. Maka kita akan terbeli PIN 1 yang bisa kita pakai untuk pendaftaran. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian selain registering PIN, purchase PIN tadi, kita juga bisa upgrade menggunakan PIN. Upgrade di sini adalah kita mau menaikkan posisi kita. Artinya sekarang misalnya kita itu paketnya adalah silver. Kita mau pindah paket nih ke gold atau ke diamond. Kita bisa melakukan upgrade dengan PIN. Oke, caranya seperti apa? Misalnya kalau kita mau pindah paket nih, cukup dengan kita masukkan username. Siapa username yang mau dinaikkan paketnya? Misalnya mau dipindahkan member username-nya, itu siapa? Misalnya namanya si X.
Kita ketik di kolom itu, kemudian next step. Nah, dengan catatan Bapak Ibu di sini harus punya register wallet sesuai dengan paket yang mau kita naikkan. Misalnya kalau Anda mau naikin paket, Anda sekarang silver mau upgrade paket baik buat diri Anda ataupun buat orang lain. Kalau misalnya silver ada $320, misalnya gold itu 3 kalinya, berarti harus punya dana sekitar $960. Artinya 3 kali dari klasik yang $320. Kalau kita mau pindah ke posisi yang lebih tinggi, yaitu paket diamond. Diamond itu adalah 10 kali dari paket silver. Artinya kalau silver itu paketnya 320, maka berarti 10 kalinya adalah $3.200 harus ada di saldo register wallet kita untuk kita upgrade, untuk pindah ke posisi ataupun peringkat membership yang kita inginkan. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kita masuk ke menunya, kita mau ambil paket apa nih? Sekarang ranking saya ini apa? Posisi saya sekarang ini adalah gold. Saya mau pindah ke diamond nih. Berarti saya harus punya dana sekitar $3.200 di akun register wallet saya. Oke, Bapak Ibu, seperti itu. Kita lanjut lagi. Oke, jadi kita klik next step. Nah, di sini kita tinggal pilih. Misalnya kita tadinya silver mau ke premium, berarti tinggal klik add to chart, kemudian pilih ini PIN-nya tetap 1, maka akan muncul seperti ini, ya kan? Nah, ini kita nggak usah pusingkan, kita langsung masukin security password kita, terus kemudian kita lakukan confirm. Maka ID yang tadi itu akan di-upgrade menjadi posisi yang kita inginkan. Mungkin silver ke gold, atau silver ke diamond, dan berikutnya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pendaftaran yang sesungguhnya, itu menggunakan PIN. Ya, kita anggap sekarang kita udah punya PIN, tadi udah mendapatkan transfer PIN, sudah beli juga purchase PIN. Nah, sekarang kita akan melakukan pendaftaran menggunakan PIN yang tadi ditransfer, PIN yang tadi dibeli. Oke, di sini kita akan mulai dengan mengklik register using PIN, maka akan muncul seperti ini. Oke, jadi kita pilih. Pertama itu akan muncul pilihan region, kita pilih Asia, country join, kita pilih Indonesia kalau memang joinnya di Indonesia. Kemudian kalau stokis ID-nya itu akan muncul beberapa pilihan stokis di Indonesia. Jadi Indonesia ini stokisnya cukup banyak, Anda tinggal pilih yang terdekat dengan domisili Anda. Di Jakarta, Anda pilih di Jakarta. Kalau misalnya ini artinya PIN ini didapatkan dari pembelian sebelumnya. Jadi stokis ID ini menunjukkan di mana Anda beli PIN-nya. Jadi kalau misalnya Anda beli PIN-nya di Jakarta, di situ akan muncul stokis ID-nya Jakarta. Kalau Anda beli PIN-nya di luar kota, misalnya di Surabaya, maka akan muncul stokis Surabaya. Jadi tergantung Anda beli PIN-nya di mana, di situ akan tertera. Kemudian PIN type-nya itu kita pilih product not yet redeemed. Kemudian nanti kalau memang Anda punya stok PIN, maka di situ akan tertulis 1, 2, 3, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian setelah itu, nah, di tampilan berikutnya, PIN yang tersedia itu akan diwakilkan dengan gambar seperti ini. Jadi kalau Anda itu belinya paket klasik, silver, maka muncul seperti ini. Kalau Anda tadinya beli PIN-nya itu adalah premium, maka di sini akan paket gold, maka akan muncul gambar ITERA premium berserta dengan VV dan PIN-nya. Seperti itu, berapa jumlah PIN yang tersedia. Nah, di sini PIN-nya itu tersedia adalah 2 untuk paket klasik, jadi bisa buat daftarin 2 orang untuk jadi member silver di sini Bapak Ibu. Oke, kita klik add to chart-nya, maka akan muncul seperti ini. Oke, maka akan muncul seperti ini, tampilannya nggak usah kita ubah-ubah. Oke, yang penting di sini Anda klik di sini add to chart, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Anda klik dulu add to chart-nya, kemudian biarkan add to chart-nya itu apa adanya, nggak usah diapa-apain. Kemudian Anda scroll ke bawah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini nggak usah diapa-apain. Kemudian Anda centang di bagian ini, yang ada lingkaran merah ini, Anda centang tertulis setiap member dikenakan tarif potongan pajak rata-rata 5%. Anda centang, karena di situ wajib. Ya Bapak Ibu, Anda centang di bagian ini, maka nanti akan bisa diproses. Kalau nggak dicentang, nanti pendaftaran Anda nggak akan bisa diproses. Jadi kita di Indonesia ini semua wajib mengikuti aturan di negara kita, itu bayar pajak. Nanti bukti potong pajak ini bisa Anda sertakan untuk SPT tahunan Anda. Anda bisa minta di kantor nanti. Oke, kita lanjut ke bawah. Nah,
Ini masih scroll satu halaman yang sama dengan tadi. Nah, di sini di halaman yang sama itu di bagian bawahnya akan muncul di sini member username. Jadi ini adalah bagian data buat Anda mendaftarkan member yang mau didaftarkan. Jadi member username-nya silakan si member maunya apa nama username-nya ini, calon downline Anda ini, dia maunya member apa nama username-nya, berdasarkan namanya, abjadnya atau apa, nanti bisa dikasih tahu ke Anda. Kemudian name. Name di sini adalah nama asli yang bersangkutan, nama di KTP, misalnya namanya Diki Sanjaya atau apa, diketikin lengkap. Kemudian sponsor username. Jadi sponsornya siapa? Misalnya kalau Anda yang memposting, Anda sponsornya, ketik nama username-nya Anda di sini. Misalnya nama username Anda Dian, ketik Dian. Setelah diketik, maka akan muncul di bawah itu namanya Anda dan placement username-nya nanti Anda bisa lakukan untuk penempatan. Nanti penempatan ini Anda akan klik bagian show-nya, nanti saya tunjukin di halaman berikutnya. Anda kemudian akan Anda isikan email, kemudian email, maksudnya email orang yang mau didaftarkan. Jadi nanti username sama password-nya itu akan terkirim ke email. Oke, nah baru kita masukin security password, kita submit, maka akan terbentuk. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita lihat yang bagian show-nya. Kita akan lihat bagian show-nya. Nah, show ini adalah untuk penempatan, Bapak Ibu. Begitu Anda klik untuk penempatan member Anda ini, maka akan muncul tanda seperti ini. Oke, ini untuk penempatan. Jadi mau ditaruh di jalur kiri apa jalur kanan. Nah, kalau Anda di awal belum pernah punya member satupun atau yang sponsornya Anda, maka Anda tidak bisa langsung menempatkan orang itu di jalur kanan. Pasti akan selalu di jalur kiri terlebih dahulu. Oke, jadi sistem akan mengunci. Di sini tidak akan muncul place me. Place me di sini artinya sudah bisa ditempatkan. Kalau tidak ada, kalau Anda tidak pernah melakukan sponsorisasi, tidak pernah melakukan sponsor kepada downline Anda ditaruh yang ada di bagian kiri, jalur kanan ini tidak akan pernah terbuka, tidak akan muncul tanda plus. Jadi penempatan itu harus hati-hati. Jadi kalau misalnya Anda belum pernah melakukan sponsor satupun yang Anda taruh di awalnya di kaki kiri Anda, ketika Anda sudah punya banyak member pun dari upline Anda, sudah ada spillover segala macam, Anda tidak akan bisa membuka kaki kanan dengan pikiran, wah saya mau makan pairingnya nih. Nggak bisa, harus Anda punya satu dulu di sebelah kiri Anda, sponsornya Anda, baru nanti sponsor yang kedua Anda boleh taruh di bagian kanannya, supaya bisa Anda dapat pairingnya. Jadi ingat, penempatan pertama sponsor Anda itu harus selalu di jalur kiri, yang sponsor langsungnya Anda. Bedakan dengan yang dapat spillover atau dapat penempatan dari upline Anda, atau Anda dikasih titik nih sama upline Anda. Anda nggak bisa langsung buka kaki kanannya. Anda harus taruh di kaki kiri Anda yang paling bawah, kemudian nanti sponsor yang kedua baru bisa dibuka di kaki kanan, supaya dapat pairingnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi kalau ini sudah dilakukan, oke, Anda submit, maka terbentuklah pendaftaran baru. Oke, pendaftaran baru akan terbentuk. Nah, jadi orang yang sudah punya username dan password standar itu yang dikirimkan ke emailnya, tinggal login, masuk seperti yang tadi di halaman pertama yang sudah saya sampaikan. Oke, kemudian baru melakukan edit. Jadi kita harus edit data personalnya orang yang baru daftar itu, termasuk kita sendiri mungkin. Nah, jadi kita harus melakukan harus mengisi personal detail. Personal detail ini ada di bagian setting. Jadi Anda klik di sebelah bawah yang paling ujung itu klik setting. Oke, Anda cari bagian setting. Nah, di setting itu Anda lengkapi data-data Anda sebagai member baru. Oke, Anda basicnya itu nanti ada seperti ini tampilannya. Basicnya itu berisi apa, Bapak Ibu? Berisi seperti ini. Basic itu berisi tanggal joinnya Anda. Anda di sini juga boleh isikan foto Anda. Anda mau foto pribadi Anda nongol, Anda upload di sini di profile picture. Kemudian isikan di sini akan muncul nama, di sini sudah nggak usah dirubah-rubah lagi, tanggal join, nama lengkapnya Anda sudah, government ID. Nah, itu adalah KTP Anda, nomor KTP masukin, kemudian kalau ada nama panggilan masukin, kemudian tanggal lahir Anda masukin, email di sini sudah sesuai, jenis kelamin Anda ganti, kemudian personal tax number masukin nomor NPWP Anda, kalau Anda ada nomor induk pajaknya Anda masukin di situ, kalau ada masukin. Oke, kemudian setelah itu kalau kita sudah mengupdate yang basic, kita masukin ke bagian yang address, alamat. Masukin alamat kita, tempat tinggal kita yang lengkap, kotanya, kode posnya segala macam, nomor telepon kalau ada nomor perusahaan, ada nomor telepon pribadinya kita. Kemudian
Berikutnya adalah kita masukin data bank. Kalau beneficiary ini nggak perlu, ini adalah untuk ahli waris kita. Mungkin kita belum terpikir nanti untuk mewariskan, kita masuk ke bagian data bank. Ini yang paling penting untuk supaya bisa melakukan penarikan bonus atau WD. Masukin di sini nama akun Anda di bank itu apa, nama Anda terdaftar di bank itu apa namanya, si A, si B, kemudian masukin nomor rekeningnya, kemudian pilih banknya. Nanti di Indonesia itu ada kita bermacam-macam, ada BCA, BNI, BRI, semua bank udah kita upload di sistem kita. Setelah itu Anda lakukan update. Ini untuk membantu supaya penarikan bonus. Jadi kalau nanti terjadi kesalahan pengisian data bank, maka bonus Anda ketika di WD tidak bisa masuk, dan biasanya kita informasikan pada saat Anda melakukan WD ada kesalahan penarikan yang biasanya itu diinformasikan oleh Pak Anton di WA. Misalnya rekening salah, account number salah. Nah, di sini masalahnya ada di bagian pengisian data bank Anda. Sehingga bonus Anda tidak bisa dilakukan penarikan. Oke, kemudian saya masuk ke berikutnya. Nah, saya setelah Anda melakukan mengisi data-data Anda secara detail, kita sekarang masuk ke bagian placement hierarchy. Nah, placement hierarchy ini adalah untuk melihat jaringan kita. Jadi kalau tadi Anda sudah melakukan posting, misalnya posting salah satu downline Anda, misalnya siapa Anda posting, maka Anda bisa lihat hasil postingnya itu di placement hierarchy. Ini juga untuk melihat pohon jaringan. Jadi kita udah punya berapa banyak member, downline, di kiri, di kanan, kita bisa lihat melalui menu placement hierarchy di Navigate. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita masuk ke, kita klik, maka akan muncul di sini. Siapa-siapa downline kita, di sini kita ada dua orang, satu di kiri, satu di kanan. Kemudian kita lihat di sini ada siapa. Di sini adalah struktur jaringan kita termasuk yang spill over dari upline kita, semua akan muncul di sini Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian saya juga ingin ngasih tahu, untuk kalau pada saat tadi Anda posting terjadi kesalahan, oke, Anda bisa melakukan pembatalan 1 kali 24 jam Bapak Ibu. Menunya di mana? Di menunya di paling bawah namanya cancel sales. Oke, jadi kalau misalnya tadi salah posting, harusnya sponsornya bukan si A, ternyata masuk ke si A. Terus penempatannya tadinya harusnya di sebelah kiri, terposting sama kita di sebelah kanan. Dengan catatan kita udah punya sponsor langsung ya di sebelah kiri, baru kita bisa taruh sebelah kanan. Nah, kalau terjadi salah penempatan, salah sponsor, atau maunya username-nya bukan seperti itu, namanya yang diinput salah, masih bisa dilakukan pembatalan Bapak Ibu. 1 kali 24 jam, jangan lewat dari jam 11 malam. Kenapa? Karena di Malaysia itu 1 jam lebih cepat dibandingin kita. Jadi jam 00-nya mereka itu jam 11-nya kita. Jadi jangan lewat sampai jam 11, Anda masih bisa melakukan cancel sales, melakukan pembatalan, supaya Anda bisa input ulang lagi. Kalau terjadi kesalahan pada saat Anda melakukan posting. Nah, kita lihat, kalau kita klik cancel sales, apa yang terjadi? Nah, kita lihat di sini, pendaftaran kita yang tadi sudah kita lakukan, ini terdata di sini, tanggalnya berapa, PIN yang dibeli apa, segala macam, kita bisa melakukan pembatalan dengan mengklik tanda silang X yang saya lingkari merah. Bapak Ibu, tinggal diklik. Oke, kalau sudah diklik, nanti akan terjadi pembatalan. Akan muncul informasi pembatalan seperti ini. Informasinya adalah member username yang tadi daftarin apa, siapa, segala macam. PIN yang terdaftar itu adalah paketnya adalah silver, PP-nya 200, kemudian bla 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 bla, register wallet, dan itu nggak usah dilihat. Kita klik untuk membatalkan invoice ataupun pendaftaran member yang salah tadi. Kalau sudah confirm, begitu diklik confirm, maka PIN yang tadi sudah terpakai dan pendaftaran member yang tadi sudah posting masuk juga di pohon jaringan Anda tadi di placement hierarchy akan hilang. PIN-nya akan masuk kembali dari sumber mana PIN yang didapatkan tadi. Misalnya kalau dari ID kita, akan kembali ke ID kita. Kalau tadi yang ngeposting adalah upline kita atau stokis, maka akan kembali ke stokis ataupun upline yang melakukan transfer PIN. Atau kita sendiri secara pribadi yang tadi melakukan input untuk member kita, PIN-nya akan kembali ke kita. Seperti itu Bapak Ibu. Dan kita bisa melakukan penginputan baru, penginputan ulang yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian maintenance ataupun tupo. Untuk yang $30 yang biasanya kita lakukan secara bulanan. Oke, ini untuk teman-teman yang sudah
terdaftar sebagai member dan sudah berjalan dan waktu tuponya ini sudah mau habis. Oke. Jadi kalau yang baru daftar, yang diposting baru, misalnya tanggal 1 kemarin, berarti tuponya masih panjang tuh, waktunya masih ada sampai 30 September bulan depan tuh, ada waktunya 2 bulan kalender. Buat yang teman-teman baru diposting tanggal 1. Jadi kalau bulan teman-teman yang udah diposting dari hari ini atau tanggal sekarang ini tanggal 10 Agustus, berarti punya waktu dari 10 Agustus sampai 30 September bulan depan untuk masa tenggang untuk waktu mau melakukan tuponya. Oke, seperti itu. Jadi kalau ini menunya hanya berlaku untuk teman-teman yang memang mau tupo, yang waktu tuponya itu udah tinggal beberapa hari lagi, atau yang sudah nol, seperti tadi di akun di awal itu sudah nol. Kalau sudah nol, wajib tuponya bukan $30, tapi $60. Kalau masih punya 1-2 hari, minimal 1 hari masih tersisa, countdown-nya, maka tidak perlu tupo $60, cukup $30. Oke, di sini saya mencontohkan buat teman-teman yang sudah minus, artinya sudah nol, maka akan tupo $60. Kita klik menu maintenance. Oke, menu maintenance, kemudian sebelum melakukan maintenance, Bapak Ibu, ini saya mengingatkan dulu, sebelum kita masuk ke menu maintenance, kita harus punya namanya register wallet. Jadi syarat untuk melakukan tupo itu harus punya register wallet minimal $30. Buat yang maintenance-nya cuma $30. Kalau maintenance-nya $60, harus punya register wallet di saldo register walletnya itu $60 atau bisa ditarik dari bonus wallet. Nah, saya akan tunjukin convert-nya sebelum kita masuk ke menu maintenance-nya. Oke, jadi syaratnya kita harus punya dulu register wallet. Nah, register wallet bisa diperoleh dari mana? Dari bonus wallet yang kita convert, yang kita pindahkan. Dan artinya di bonus wallet kita itu sudah harus tersedia dana mulai dari $30 minimal untuk yang tuponya $30. Kalau yang tuponya kena $60, maka di bonus walletnya harus minimal punya $60. Oke, nah ini kita lihat dipindahkan dari bonus wallet ke register wallet. Oke, nah ini dia. Menunya akan jadi seperti ini. Jadi kita harus punya bonus wallet itu sesuai dengan tuponya kita. Oke, jadi kalau tuponya $30, di bonus wallet harus minimal $30. Dalam kasus ini, saya punya $300 bonus wallet, dan saya sudah punya register wallet 14.000. Artinya saya sebetulnya nggak perlu lagi convert. Kalau buat yang belum memiliki, register walletnya masih 0, tapi bonus walletnya ada nilai minimal 30, maka bisa di-convert. Masukin amount yang mau di-convert, ketik 30 atau 60, kemudian masukin security password, submit. Maka akan terlihat bonus walletnya sudah hilang, akan pindah ke register wallet sebesar $30, sesuai dengan amount yang di-convert, atau sesuai dengan jumlah yang mau dipindahkan ke register wallet. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi register wallet ini banyak sekali kegunaannya. Tadi saya sudah sebutkan di awal, bisa purchase PIN, kemudian juga bisa buat pendaftaran internasional, kemudian juga bisa buat untuk melakukan maintenance $30 minimal. Buat yang masih kenanya cuma 30. Buat yang sudah $60, maka wajib harus punya saldo minimal 60 di bonus walletnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tadi kalau kita sudah lakukan ini, sudah melakukan yang namanya transfer wallet, transfer dari bonus wallet ke register wallet, berarti kita siap untuk melakukan maintenance. Makanya kemudian kita akan klik menu maintenance. Nah, kalau kita klik menu maintenance, akan muncul tampilan seperti ini. Siapa member yang mau dilakukan maintenance? Jadi si orang yang bersangkutan ID ini bisa melakukan tupo terhadap orang-orang yang jalurnya sama dengan dia, satu pohon. Oke, jadi misalnya saya mau melakukan tupo buat member saya, artinya downline saya. Maka saya cuma perlu tahu username-nya. Masukin username-nya, dengan catatan di akun yang melakukan maintenance itu sudah tersedia $30 atau $60. Tergantung kita tadi seperti yang saya jelaskan, mau tupo 30 apa mau tupo 60. Kalau kita mau tupo 60, berarti kita sudah punya register wallet setara dengan $60, masukkan ID yang bersangkutan yang mau dilakukan tupo. Jadi tupo itu bisa bisa buat diri sendiri kita tuponya, atau bisa kita mentupokan atau melakukan tupo untuk orang lain. Yang penting username-nya ada. Syaratnya yang pertama tahu username-nya, kemudian di saldonya itu harus sudah punya register wallet seperti yang saya jelaskan tadi, 30 atau $60, tergantung tuponya yang mana. Dan kalau tidak punya register wallet, bisa ditarik dari bonus wallet.
Terus Pak, kalau misalnya nggak punya bonus wallet dan register wallet bisa di top up. Oke, nanti saya kasih tahu caranya seperti apa. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi kalau kita sudah punya bonus wallet, tadi udah dipindahkan ke register wallet setara dengan $60. Misalnya dalam kasus ini kita mau tupo untuk yang $60. Oke, ini langsung muncul pilihan tupo $60. Oke, karena orang ini, ID ini sudah wajib tuponya $60, maka pilihannya langsung ke 60. Kalau kita yang kena cuma 30, maka akan muncul menu 30. Artinya kita masih punya kesempatan minimal itu masa aktivasinya 1 hari, belum 0. Kalau sudah 0 atau sudah berhari-hari bahkan minus, maka akan muncul pilihan $60. Maka kita tinggal biarkan saja, nggak usah diotak-atik. Oke, kemudian register wallet kita juga akan tertarik di sana $60, nggak usah diapa-apain, langsung masukkan security password, lakukan confirm, maka akan langsung termaintain. Di situ kita bisa lihat current maintain PP-nya adalah $42. Artinya $30 itu setara dengan 21 PP, kalau 2 kalinya $60 adalah 42 PP. Ini untuk perhitungan bonusnya nanti Bapak Ibu. Oke, di perhitungan bonus unilevel di plan B-nya kita. Oke, kita confirm, maka orang yang bersangkutan akan tertupo. Baik kita ataupun orang lain yang kita tupokan yang dalam satu jaringan kita. Nah, apa yang akan terjadi? Saat dilakukan tupo, 2 hal yang akan terjadi. Yang pertama, pasti saldo register walletnya akan berkurang sesuai dengan yang ditupo. Jadi kalau yang ditupo adalah 30, maka akan terpotong register wallet setara dengan $30. Kalau tuponya 60, maka register walletnya akan terpotong $60. Kalau yang kedua, status yang berubah apa? Masa aktivasinya. Jadi kalau orang yang tuponya $60, maka akan ditambahkan 60 hari kalender bulan berjalan. Jadi kalau misalnya tuponya sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 10, maka orang ini akan punya masa aktivasi dari tanggal 10 Agustus sampai 31 Agustus, kemudian plus sampai bulan depan itu, bulan September itu ada berapa? 30 September. Artinya masa tupo orang ini atau masa aktivasinya akan bertambah sampai tanggal 30 September. Tanggal 30 September itu adalah hari terakhir dia wajib tupo supaya tidak terjadi lagi minus dan tidak tupo 60. Minimal tuponya 30 kalau dia terakhir tuponya itu di tanggal 30 September Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau mau top up melalui kantor, top up register wallet, artinya kita bonus walletnya kok 0, kemudian kita juga nggak punya register wallet, otomatis kita mau tupo nih. Oke, tuponya berapa? Mau tuponya minimal 30. Misalnya, kalau artinya kita masih punya waktu minimal 1 hari. Artinya kita belum kena minus, artinya belum 0 atau minus. Maka kita cuma tupo $30, setara dengan 450.000, maka kita transfer 450.000 ke rekening Prime, rekening BCA. Buat yang nggak tahu nanti boleh bertanya. Setelah kita transfer, upload bukti transfernya ke gambar yang menu yang di sini upload image. Masukin bukti transfernya, kemudian masukin berapa yang kita transfer tuh, 450.000, ketik 450.000. Kemudian metodenya di sini udah pasti bank, transfer bank, kemudian remark-nya kasih aja, remark saya transfer ya untuk top up register wallet ya dengan ID ini misalnya seperti itu. Nah, kemudian masukin security password-nya dan submit. Maka nanti dari pihak accounting finance kita di kantor di sini di gedung Neo Soho, dalam hal ini Bu Betty, dia akan cek, oh ini ada transferan ya senilai 450.000 untuk top up register wallet setara dengan $30. Maka akan dimasukin ke register wallet, akun register wallet yang melakukan perintah top up ini. Tergantung berapa yang dimintakan. Jadi kalau Anda transfer $900 berarti 900.000 maka setara dengan $60. Itu cara untuk kita mendapatkan register wallet buat yang tidak punya bonus wallet, yang tidak bisa di-convert. Yang kedua juga kita tidak memiliki register wallet sama sekali, Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian register wallet ini juga bisa didapatkan melalui transfer antar sesama jaringan. Jadi orang yang jaringannya sama bisa saling transfer register wallet. Jadi kalau misalnya upline downline-nya nggak punya register wallet nih, kosong nih register wallet-nya untuk top up, kecuali yang tadi yang dia top up-nya melalui kantor, aduh nggak mau deh top up melalui kantor, saya mau dibantu sama upline saya. Jadi bisa saling transfer. Jadi upline bisa transfer register wallet ke downline-nya. Masukin berapa nilai mau transfer,
kemudian masukin resipien. Resipien di sini orang yang mau ditransfer, user ID-nya siapa? Misalnya si Andi, maka masukin user ID-nya Andi, maka akan muncul nama Andi. Kemudian masukkan security password, maka akan tertransfer saldo register wallet yang mau dimasukkan. Di situ bisa $10, $1, semua bebas. Oke? Jadi ini bisa di top up. Jadi kalau misalnya sesama jaringan itu mau saling transfer register wallet bisa, dan ini bisa diuangkan. Jadi misalnya begini, saya punya $10, yang itu punya 20, 30. Saya bisa beli misalnya ke teman-teman yang memang punya register wallet, saya bayarin cash, dia transfer register walletnya. Kalau terkumpul $30, saya bisa buat tupo, atau terkumpul $60, saya bisa tupo yang 60, atau kalau $320, saya bisa beli satu pin, purchase pin, untuk mendaftarkan satu orang member yang paketnya beli iTera Classic atau membership-nya adalah Silver. Gampang banget. Jadi register wallet ini sangat berguna, Bapak Ibu. Dan biasanya juga kalau kita dapat reward, misalnya kayak one time bonus, reward-nya akan ditransfer ke register wallet. Seperti yang misalnya kalau jadi 1 star, 2 star, 3 star, itu register wallet-nya mulai dari $300 ditransfer ke sini. Juga kemudian nanti kalau kita ada program-program kayak second anniversary, di mana ada tukar 1 poin setara dengan $250, ini juga akan masuk ke register wallet. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian kita juga bisa transfer wallet ke stokis nih, karena stokis membutuhkan register wallet ini untuk melakukan reload atau membeli produk ke kantor, ke Prep Sinar Senjata atau ke kantor kita, Prep Indonesia. Jadi kalau stokis tuh mau belanja barang, selain dia transfer secara cash kepada perusahaan, ke rekening perusahaan, dia juga bisa melakukan pemotongan register wallet ke kantor. Artinya kalau dia punya register wallet, misalnya dia punya register wallet $320, maka dia bisa top up beli paket barang sebagai stokis ke kantor setara dengan yang dibelikan. Tentunya stokis itu ada potongan fee stokis. Oke? Nah, jadi seperti itu. Jadi stokis ini bisa menguangkan register walletnya itu dalam bentuk barang seperti itu, dan Anda sebagai member bisa transfer ke register ke stokis untuk digantikan cash. Misalnya saya punya $10 nih, uangkan deh, kasih saya butuh duitnya 150.000, anggap satu kurs rupiahnya, kurs dolarnya $1 itu adalah setara dengan 15.000, maka kita akan terima 150.000 misalnya diberikan oleh stokis, kita transfer register walletnya ke stokis karena stokis butuh untuk ini. Bisa dipakai untuk pembelian barang ke kantor, seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke, itu tadi register wallet ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan masuk ke menu berikutnya, yaitu cara melakukan redemption terhadap bonus redemption melalui redemption wallet. Oke, jadi kalau kita tadi sudah bicara di awal, kita punya beberapa wallet. Ada bonus wallet, yang untuk WD itu adalah bonus kita. Kemudian kita ada tadi ada register wallet, itu ditarik dari bisa di-convert dari bonus wallet. Itu banyak kegunaannya, tadi kita udah bahas di slide-slide sebelumnya. Maka kita masuk ke wallet yang ketiga, yaitu namanya redemption wallet. Oke, tadi kita sudah bilang redemption wallet ini diperoleh dari pertama itu adalah potongan 20% dari setiap bonus yang kita hasilkan. Kemudian berikutnya adalah dari produk poin. Jadi kalau kita nge-sponsori orang satu misalnya klasik nih, selain kita dapat bonus sponsor yang nilainya 10% dari BP, misalnya $20 dipotong 20%, 20%-nya sekitar $4 itu masuk ke redemption wallet. Kemudian kita dapat yang namanya produk poin. Produk poin di sini kalau nggak salah untuk kita nge-sponsori orang yang ambil paket klasik, kita dapat $70 setara dengan 1.050.000. Maka akan masuk ke redemption wallet kita. Nah, redemption wallet ini kalau dikumpul-kumpulkan bisa di-redeem, bisa ditukar dengan kebutuhan yang kita mau. Misalnya mulai dari produk suplemen kita yang $30, kemudian juga bisa tukar dengan yang klasik minimal $320 dan banyak lagi. Oke, disesuaikan dengan berapa redemption wallet kita. Oke, nah kita juga tahu, saya ingatkan kembali, kalau kita melakukan tupo atau tadi maintenance $30 juga masuk ke redemption wallet kita Bapak Ibu. Jadi sumber redemption itu ada 3 jadinya. Redemption wallet yang pertama tadi dari potongan bonus yang 20%, kemudian yang kedua dari kita memsponsori orang, kita dapat produk poin. Yang ketiga yaitu tadi maintenance kita juga lari ke redemption walletnya kita.
Oke, nah kalau kita mau tukar, kita tinggal klik menu purchase redemption atau bonus redemption di menu di bagian navigate. Kalau kita klik, maka akan lari seperti ini Bapak Ibu, muncul, pilih regionnya, pilih negaranya, pilih tipe country-nya, state atau apa, nanti kita ada pilihan di situ, kemudian stokis ID-nya kita mau redeem ini di mana. Kalau kita mau redeem di kantor, maka itu pilihannya nanti ada Indo HQ, kantor pusatnya Indonesia. Oke, nah seperti itu. Nah kemudian kita pilih yang mau di redeem sesuai dengan bonus redemption wallet kita berapa saldonya. Kalau saldonya mencukupi $320, maka kita boleh meredeem klasik. Kalau kita cuma punya $30, ya nanti di sini ada pilihan lagi beberapa, ada produk-produk kita yaitu seperti produk suplemen kita yang $30 atau $60 tergantung dari saldo kita. Dan juga setiap negara berbeda-beda item produk redemption-nya di sini. Oke. Nah, jadi di produk yang di Indonesia belum tentu ada di Malaysia, begitu selanjutnya. Jadi suplemen kita itu yang di Indonesia belum tentu dimiliki sama negara lain. Jadi bebas kita untuk melakukan redeem. Oke, setelah ini, setelah kita mau tahu apa yang mau di redeem, maka kita tinggal pilih. Misalnya produk apa saldo redemption walletnya cukup untuk redeem satu klasik nih, setara dengan $320. Maka kita redeem, kita klik yang tanda plus di sini, add to chart-nya kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Anda tinggal lihat nih di bawah, ini nggak usah diapa-apain, oke, biarin aja seperti ini. Kemudian kita ke bawah, scroll ke bawah. Nah, disinilah baru kita masuk. Pilihannya, pengirimannya ini mau apa? Pengambilan barangnya. Mau kita ambil sendiri, atau mau dikirim. Kalau kita misalnya mau ngambil sendiri di kantor, maka kita pilih di sini sell collected. Artinya kita ambil sendiri nih, Bapak Ibu, sell collect. Terus penerimanya siapa? Sebutkan nama kita, misalnya username kita, Ardi, siapakah? Nah, kita ketik di sini username yang mau ngambil barang ini. Oke, misalnya diri kita sendiri ya kita ketik diri kita. Kemudian masukin nomor HP kita, emailnya kita. Kemudian tanggal pengambilannya itu H+1. Jadi kalau misalnya kita sekarang nge-redeem, itu misalnya tanggal 10, maka pilihan tanggalnya itu tanggal 11. Walaupun kita pada hari itu juga bisa langsung ambil. Dan itu bisa diproses tuh di hari, mulai dari jam 10 pagi sampai jam 6. Jadi itu baru bisa dipilih dan bisa di-redeem setiap jam hari kerja tuh. Harinya itu kalau di Malaysia itu based on dari jam kerjanya mereka itu jam 10 sampai jam 6 sore. Oke, dari hari Senin sampai hari Jumat. Baru kita bisa klik. Kemudian kita pilih alamat kita. Nanti kalau misalnya ini untuk yang pengiriman. Kalau misalnya pilihannya di sini nanti ada pengiriman di sini. Kalau di sini adalah pengambilan sell collect. Nanti di sini ada pengiriman deliver. Oke, kita isi data kita untuk pengiriman. Seperti itu. Nah, setelah ini kita isi. Oke, setelah ini kita isi, kita submit, maka otomatis terredeem, poin redemption kita akan terredeem digantikan dengan barang ini. Maka Anda bisa cek ke tampilan di depan, lihat bonus redemption wallet Anda sudah terpotong sesuai dengan redemption Anda. Dan ingat, barang di redeem tidak boleh dijual dengan di bawah harga. Jadi kalaupun ini adalah hasil bonus Anda, wajib hukumnya dijual sesuai dengan harganya. Misalnya di sini adalah $320 setara dengan 4,8 untuk paket klasik ya, jual setara dengan 4,8, jangan lakukan undercutting. Oke, kami sangat menghimbau barang-barang produk redemption ini harus Anda jaga harganya, tolong supaya kita sama-sama enak, teman-teman di sini yang benar-benar menjalankan bisnis private itu tidak mendapatkan kerugian karena Anda membanting harga atau menjual di bawah harga karena Anda anggap, wah ini kan cuma hadiah redemption saya, bebas dong saya jual. Secara kode etik tidak dibenarkan Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, kalau sudah melakukan redeem, sekarang kita tinggal ngeklaim barangnya ini. Karena sebelum kita melakukan satu fungsi lagi, satu action lagi, kita tidak bisa melakukan pengambilan barang. Jadi kalau tadi kita sudah selesai di menu ini, kita lari ke menu berikutnya. Oke, kita melakukan pengambilan terhadap barangnya ini. Oke, barangnya ini. Oke, Pak Ibu ada ini, saya nggak tahu ini iPad saya lagi masalah. Jadi kalau Anda mau melakukan pengambilan barang, Pak Ibu di sini ada satu menu namanya produk detail report.
Anda klik ke bagian produk report, detail report ini di bagian navigate. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini di produk order report. Oke, produk detail report atau produk order report Anda lihat di situ ada menunya, Anda klik. Oke, maka akan muncul hasil redemption Anda tadi seperti ini. Oke, nah kalau sudah ada muncul seperti ini, artinya yang Anda redeem itu berhasil terrecord dan kemudian bukti redemption inilah yang akan Anda pakai untuk melakukan pengambilan barang ke kantor kalau memang redeemnya di kantor seperti itu. Oke, nah tampilannya akan jadi seperti ini. Oke, nah jadi begitu kita klik bagian yang ini, yang tadi yang saya kasih tanda merah, maka akan muncul yang seperti ini. Nah, berbentuk dari DO, tercetak DO, delivery order, Anda screenshot, Anda tunjukin ke kantor, bagian kantor. Dalam hal ini misalnya Mas Pandi di kantor nih, ada redemption, saya mau ngambil redemption saya, udah saya lakukan di sistem di akun saya, ini hasil redemption-nya seperti ini, dan Anda tinggal nanti dikasih barangnya, seperti itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian, nah ini bagian ngambil duitnya Bapak Ibu, wallet withdrawer. Oke, jadi kalau kita punya bonus, tadi di bonus wallet, oke, nah kita bisa melakukan penarikan. Jadi penarikan ini hanya untuk penarikan akun bonus wallet. Jadi saldo bonus wallet kita tuh bisa dilakukan penarikan di menu wallet withdrawer, yaitu di bagian navigate, Anda scroll ke bawah, cari wallet withdrawer. Nah, wallet withdrawer ini untuk penarikan bonus, melakukan penarikan bonus ke rekening yang sudah diinput. Jadi kalau rekeningnya belum diinput tadi di bagian setting, di bagian bank, Anda tidak bisa melakukan withdrawal. Anda harus melakukan penginputan dulu. Nah, data bank Anda baru bisa melakukan WD ataupun melakukan penarikan bonus. Bapak Ibu, oke. Kemudian kalau sudah seperti ini, maka Anda klik menu wallet withdrawal, masukkan wallet withdrawal yang mau ditarik dananya. Dengan catatan minimal harus ada $25 di akun Anda. Baru bisa melakukan penarikan. Jadi ada saldo minimal yang bisa di WD. Kalau tidak mencukupi minimal $25, nanti akan Anda lihat apa yang terjadi. Jadi di sini dalam hal ini, di akun yang saya pakai ini ada, akun demo ini ada bonus wallet saya $300. Jadi saya bisa melakukan penarikan minimal $25 atau mau saya tarik semua silahkan juga bisa. Oke, withdrawal-nya itu tipenya apa? Bank transfer, maka nggak usah dirubah-rubah, langsung next step. Begitu next step, langsung akan keluar menu sukses penarikan. Oke, karena sudah diisi sebelumnya. Kalau tidak pernah ngisi akun bank, maka tidak akan sukses. Oke, nah kalau saldo kita tidak tercukupi sebanyak minimal $25, apa yang terjadi? Maka akan muncul seperti ini. Oke, insufficient amount, saldo wallet di bawah 25 USD, maka muncul pesan di bawah menyatakan saldo tidak cukup. Tadi ada salah satu leader kita, member kita, screenshot ke saya, Pak ini member saya nggak bisa WD nih. Oke, kayaknya ada error, tolong dibantu dong Pak. Saya belum lihat screenshot-nya. Jadi begitu saya buka screenshot-nya, tertulis gambar yang seperti ini, persis sama, insufficient amount. Artinya apa? Saldonya tidak mencukupi untuk dilakukan WD. Saldo yang harus ada minimal di account, ataupun bonus wallet kita minimal $25, baru bisa di WD Bapak Ibu. Oke, kalau enggak, tidak cukup, maka tidak bisa di WD dan akan muncul menu seperti ini, insufficient amount. Seperti itu. Jadi tergantung perusahaannya, ada yang $10, ada yang $20, ada yang $25, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing.